Shalom, selamat pagi. Kita kembali bertemu di dalam renungan pagi ini. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Supaya kami Tuhan dapat fokus mendengarkan firman-Mu dan kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu hari Selasa di tanggal 23 Januari 2024, yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati Kristus Yesus, melalui renungan ini, Paulus menekankan kembali kerelaan Kristus untuk menderita bagi kita yang berdosa, dan kemenangannya itu menjadi dasar dan kekuatan bagi orang Kristen yang menderita bagi kita. Kita diselamatkan untuk menerima panggilan tugas dengan meninggalkan semua keinginan nafsu jahat dan melakukan perbuatan baik. Ada banyak dasar membuat manusia berdosa. Akan tetapi penderitaan karena Kristus dan kebenarannya itu sangat menyenangkan bagi Allah. Terlebih melalui hati nurani yang murni. Melalui renungan kita pada pagi hari ini, Rasul Petrus secara implisit menyatakan bahwa dia katakan tadi, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Yesus Kristus sebagai manusia sejati mengalami penderitaan, disalib, mati dan dikuburkan. Sebagai manusia sejati, dia dengan kealahannya yang maha agung, lahir dan hidup dalam penderitaan dan mati hanya sekali. Kemudian dia bangkit dengan segala kemuliaannya dari antara orang mati untuk menebus dosa manusia dari zaman Adam hingga pada zaman kita. Bahkan ia menebus dosa manusia sampai pada akhir zaman. Saudara yang diberkati Kristus, Tuhan Yesus yang bertata di sorga sudah rela menjadikan dirinya menjadi manusia. Lalu ia turun ke dunia untuk menebus semua orang yang tidak benar, yaitu untuk menebus semua orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Ia berkehendak untuk membawa manusia yang memisahkan diri dari Allah kembali kepada Allah. Tuhan Yesus berkehendak membawa manusia yang hidup tersesat karena perbuatan dosa-dosanya, dibawanya kembali kepada Allah Bapa di sorga. Ia yang sudah dianiaya, menderita, sengsara, disalib bersama penjahat, padahal ia benar dalam keadaannya sebagai manusia sejati. Saudara yang diberkati Kristus, Yesus mati di kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia, menjadi kurban pengganti untuk menebus manusia berdosa. Itu sebabnya ia disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, dan siapapun yang percaya kepadanya akan mendapatkan jaminan keselamatan. Memahami kehidupan beriman dalam cara paham ini, betapa seriusnya orang percaya harus menjalani kehidupan. Jika cara hidup dalam kasih menjadi fokus utama, maka itu sebagai sebuah kewajaran.
hidup kita telah diselamatkan karena kasih, maka sudah seharusnya kasih menjadi pola perilaku dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak berhenti sampai di situ. Jika kita kesulitan mempraktekkan kasih, Yesus telah mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk membantu dan memampukan kita. Itu sebabnya tidak ada alasan lagi bagi orang percaya untuk hidup tidak benar. Hidup yang sudah dibenarkan oleh sepantasnya melahirkan cara hidup yang benar di hadapan Allah. Saudara yang diberkati Kristus Yesus, dengan mengikut teladan Kristus, menjadikan Dia sebagai idola, maka kita diberi jalan masuk kepada Allah Bapa dengan tidak rasa takut. Kita dinyatakan dengan perbuatan bahwa Ia telah menebus kita dengan tersalib di Golgota, dan itu menjadi pengganti diri kita yang layak mati karena dosa-dosa kita dan kejahatan kita. Kita juga dapat melihat bagaimana Kristus yang memperoleh anugerah dari Allah Bapa dengan dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Sebab Allah Bapa menjanjikan kemenangan pada Kristus sama seperti janjinya kepada kita bahwa kita akan menang kalau kita setia mengikut Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami kembali diingatkan akan firman-Mu supaya kami Tuhan tetap meneladani Engkau dalam hidup kami, dan kami tetap setia di dalam kehidupan kami, dan kami tetap hidup di dalam kasih. Seperti Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus kami orang berdosa ini. Karena itu Bapa di dalam surga, keteladanan yang Kau berikan kepada kami, biarlah juga kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.